Hari ini sangat melelahkan, bagaimana tidak, seharian Gading harus mengerjakan semua tugas yang tertunda beberapa hari yang lalu di sekolah. Tidak biasanya Gading menunda tugasnya sebanyak itu, paling banyak cuma 2 atau 3 tugas saja. Mungkin karena kini ia jauh dari rumah, jauh dari orang tuanya, namun lebih merasa aman karena menurut Gading orang tuanya itu telah salah arah dengan mempercayai akan adanya mitos dan paham yang menyimpang. Sekarang Gading ngekos di salah satu perumahan milik Mbak Anti. Katanya sih Mbak Anti itu masih ada ikatan saudara dengan keluarganya. Setelah beberapa menit berjalan dari sekolah, ia sampai ke perumahan itu. "Baru pulang?" tanya Mbak Anti sembari menyiram pohon kandil. "Iya Mbak, kok tumben pulang sore?" "Tadi habis ngerjain tugas yang Gading tunda Mbak, jadi sedikit terlambat. Gading masuk dulu ya Mbak?" "Iya silakan." Ia masuk ke kamarnya yang berada di lantai 2, meletakkan tas, kemudian mengambil ponselnya di saku celana. Sepertinya ia akan menelpon Emma, pacarnya sendiri. Ya, yang namanya pacaran itu dikit-dikit telepon, dikit-dikit ingin tahu keadaan pacarnya gimana. Setelah lama ia memuaskan rasa kangennya itu, kemudian Gading duduk di kasur dan melepaskan sepatunya. Tapi di dekat bantal ada sebuah surat. Itu adalah surat dari orang tuanya. Sebenarnya Gading malas membaca surat itu karena hampir setiap minggu orang tuanya mengirim surat. Lebih enak nelpon kan daripada harus menulis. Tapi ya memang seperti itu orang tuanya, tidak mau memanfaatkan teknologi. Dengan rasa berat ia membaca surat yang intinya sama, meminta agar Gading harus pulang ke rumah. Tapi di akhir surat itu tertulis jika ia tidak pulang ke rumah malam ini, maka Gading akan dijadikan sebagai tumbal. Di bagian bawah surat itu terdapat 3 tetes darah. Gading mulai marah setelah mengetahui hal itu. Ia tidak menyangka orang tuanya bisa melakukan hal yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Lalu diremasnya kertas itu dan dibuang keluar jendela. Tersengaja, tapi kertas itu jatuh di samping Mbak Anti yang sedang menyiram pohon kantil. Lantas ia membukanya. "Apa-apaan ini? Aku mau dijadikan tumbal oleh orang tuaku sendiri. Mereka itu sudah gila ya," gerutu Gading. Ia pergi menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Rasa lelah yang tadinya hinggap seketika berubah menjadi rasa emosi. Mereka itu kenapa? Anaknya sendiri, tapi malahan akan mereka menjadikan tumbal. Sudah kubilang berkali-kali aku gak akan pernah mau pulang dan gak akan mengikuti kepercayaan mereka jika mereka sendiri masih saja mempercayai mitos bahwa dengan memelihara kuntilanak mereka akan jadi kaya dan abadi. Mereka seperti tidak mempercayai Tuhan. Aku gak percaya. Ia berkali-kali melempar air ke muka yang bermaksud untuk menjaga emosinya. Gading melihat dirinya di kaca lalu kembali menuju kamar. Sementara di luar, Mbak Anti berhenti sejenak dari menyiram pohonnya dan mulai membaca surat itu. Sekarang ia tahu apa permasalahan yang sedang terjadi. Ia mulai takut masa lalu akan kembali dihidupkan. Ia berlari masuk ke rumah dan menuju kamar Gading. "Aku mau gimana nih? Sebenarnya aku juga sedikit takut jika mereka serius akan melakukan hal buruk itu. Tapi gimana caranya?" Gading mondar-mandir sambil menjambak kepalanya sendiri. Pikirannya mulai terus kacau. Ia benar-benar tak tahu apa yang sekarang harus dilakukan. Sementara Mbak Anti sudah menaiki tangga dan sampai di depan kamar Gading lalu masuk ke ruangannya. "Gading, orang tuamu sungguh kejam," katanya sambil menghampiri Gading. "Mbak, kenapa nggak mengetuk pintu? Tadi Mbak baca surat yang kamu buang." "Hah? Jadi Mbak baca surat itu?" "Iya, pasti kamu sangat tertekan.
Tapi sebelum kamu mengeluarkan, Mbak Anti belum sempat mengucapkan perkataan bahwa sebelum Gading mimisan masih ada harapan untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi sudah terlambat, hidung Gading telah mengeluarkan darah. Gading pun tak menyadari bahwa hidungnya mulai mimisan. Gading memegang hidungnya yang mulai mengeluarkan darah. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Saat ini ia amat sangat ketakutan. Sementara Mbak Anti terlihat sedang mencoba membaca mantra untuk menangkalnya. Darah semakin mengalir dari hidung Gading. Kemudian Mbak Anti mencoba untuk menerawanginya. Dan alangkah terkejutnya bahwa sebenarnya Gading juga memiliki kuntilanak. Ia bisa menangkal bahwa bisa membalikan talak itu pada sang pengirim. Tenang Gading, berusahalah untuk tetap tenang, perintahnya. Gading tidak bisa tenang karena darah dari hidungnya mulai membasahi baju dan kasurnya. Mbak Anti masih berusaha untuk menenangkannya, tapi tiba-tiba Gading pingsan. "Ya Gusti, tolonglah anak ini." Setelah lama Gading pingsan, kira-kira 2 menit, dan darah yang keluar dari hidungnya pun itu berhenti. Mbak Anti mencoba menyadarkan Gading. "Gading, ayo bangun." Sesadarnya Gading mulai membuka mata. Wajah yang tadinya berwarna sawo matang kini langsung terlihat pucat. Darah sudah membasahi bajunya. "Kenapa Mbak? Kenapa mereka melakukan semua ini kepadaku?" tanya Gading sambil mengusap hidungnya. "Karena mereka ingin mengambil kuntilanak darimu. Mereka akan melakukan apa saja demi mengambilnya. Walaupun itu adalah anak sendiri, mereka takkan peduli. Tapi tenang, kamu bisa menghalaunya ataupun menolaknya karena ia telah lama bersemayam di dalam dirimu." "Kenapa ia bisa ada di dalam diriku?" "Itu terjadi saat kamu terlahir ke dunia ini. Dulunya orang tuamu memang sudah menggunakan kuntilanak untuk sarana pesugihan. Tapi kegiatan mereka diketahui oleh para warga. Orang tuamu menuduhku sebagai orang yang telah membocorkan kegiatan sesat mereka. Pada saat itu juga ibumu tengah mengandung Gading. Jadi Mbak juga ikut terlibat dalam hal itu. Tapi kenapa mereka ingin sekali membunuhku?" tanya Gading sambil melepas bajunya yang penuh darah. "Ibumu menginginkan anak perempuan, itulah kenapa mereka tidak terlalu suka denganmu. Tapi mau bagaimanapun juga kamu adalah anak dari mereka." Bersandar di pagar, kenapa justru ia yang akan mengalami semua ini? Gading mulai depresi. Ia tak habis pikir dan kini ia pun tahu bahwa ibunya menginginkan seorang perempuan. Tapi apa salahnya? "Kamu harus mencoba untuk mengeluarkan dan mengendalikannya Gading." "Aku tidak bisa. Kamu tidak mau kan jika orang tuamu mengorbankan anak mereka hanya untuk pesugihan?" "Gimana caranya? Aku sendiri bahkan gak percaya dengan hal-hal seperti itu." Gading berdiri dan mengambil baju beserta celana lalu pergi ke kamar mandi. Sungguh, Gading benar-benar menjadi orang paling tidak beruntung. Orang tua yang seharusnya mendidik menjadi anaknya sebagai orang yang baik, tapi justru sebaliknya. Demi harta mereka akan melakukan apapun, bahkan rela untuk melepaskan anaknya sendiri. You were always so good at being an actor.